Shalom, selamat datang dan beribadah di GBI Menteng. Selamat menikmati hadiratnya. Selamat beribadah dan menikmati hadirat Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur berpagi hari ini kalau kami ada, sebagaimana kami ada, kami tahu bukan kerakuan gagah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bawa hamba-hamba pemimpin rohani kami, Pak Iko, Pak Wakil Gembala, Gembala Rayon kami, Gembala sidang kami di tempat ini, GBI Menteng, Wakil Gembala. Kau terus mengurapi membentuk mereka Tuhan. Roh hikmat, roh air terus mengalir, perlindungan Tuhan sempurna atas keluarga besar mereka. Kami bawa umat yang ibadah hari ini, walaupun secara online kami percaya hadirat Tuhan nyata di rumah-rumah, lawatan Tuhan nyata, ada kesembuhan, ada mujizat, ada kelepasan, ada sukacita, ada pengharapan yang baru Tuhan, saat kami memuji menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas hamba-Mu yang akan membagikan firman-Mu hari ini. Kami percaya firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia Tuhan. Firman itu akan memerdekakan kami, menguatkan iman kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Kami berdoa lawatan Tuhan turun atas bangsa kami. Shalom buat Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pencurahan Roh Kudus, Pentakosta ketiga sungguh-sungguh terjadi atas Indonesia. Berkati pemerintahan kami, presiden, wakil presiden, menteri-menteri, lembaga negara, TNI, Polri, semua jajaran pemerintahan pusat sampai ke daerah. Roh hikmat, takut dan gentar akan Tuhan melawat setiap mereka Tuhan, sehingga mereka boleh mengelola bangsa ini dengan adil, benar dan bijaksana Tuhan. Terima kasih Bapa. Indonesia bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Hingga pada waktunya Tuhan, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Indonesia dipulihkan, Indonesia bangkit, Indonesia pulih dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mau memuji bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang mau bersorak-sorai bersama kita katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya kita ada hari ini karena kebaikan Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama memuji Dia. Haleluya. Lah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Amin. Lah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa.
bersama-sama. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Wow, 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 hey, hey, oh, oh, wow. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami mau lebih lagi Tuhan memuji dan Amin. Engkau Allah El Shaddai Tuhan. Engkau mencukupi segala keperluan kami. Amin. Karena kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Oh, 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 oh. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Dengan iman kami katakan Tuhan, Ya. kami diberkati. Amin. Dengan iman kami katakan Tuhan, kami dilimpahi. Amin. Haleluya. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup
jemaat Tuhan, kita bersama-sama memperkatakan dengan iman Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, aku yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Engkaulah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepakmu, Engkau akan menudungi aku. Di bawah sayapmu, aku akan berlindung. Kesetiaanmu ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpaku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpaku, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatmu akan diperintahkanmu kepadaku untuk menjagaku di segala jalanku. Mereka akan menatangku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatiku melekat kepadamu, maka engkau akan meluputkanku. Engkau akan membentengiku, sebab aku mengenal namamu. Bila aku berseru kepadamu, engkau akan menjawab. Engkau akan menyertaiku dalam kesesakan. Engkau akan meluputkanku dan memuliakanku. Dengan panjang umur akan kau kenyangkan aku, dan akan kau perlihatkan kepadaku keselamatan daripadamu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita terus percaya dan perkatakan bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Apabila kita berbicara tentang integritas, ada satu teladan yang perkataan, hati, dan tindakannya selaras. Pribadi spesial inilah yang menjadi tema Voice of Pentecost hari ini, yaitu Jesus, the Man of Integrity. Bagi orang percaya, membangun integritas sama halnya dengan hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita lihat apa saja yang Yesus lakukan. Yang pertama, perkataan dan tindakan Yesus. Sekalipun Yesus sedemikian sempurna, tidak semua orang itu menyukainya. Banyak yang ingin mendengar khotbah Yesus justru untuk menjebaknya. Mereka berusaha mencari-cari kesalahan Yesus. Akan tetapi, pada akhirnya, perkataan Yesus tidak pernah dapat dibantah. Mengapa demikian? Karena Yesus selalu mempraktekkan apa yang ia katakan. Yesus tidak hanya jago khotbah, tetapi dia melakukan dan menghidupi firman. Dalam Matius 23 ayat 3, Yesus menyindir ahli-ahli Taurat dengan mengatakan kepada orang banyak, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarnya tetapi tidak melakukannya. Yang kedua, sumber perkataan dan tindakan Yesus. Dalam Yohanes 12 ayat 49, Yesus mengatakan demikian. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Selama hidupnya di bumi, Yesus tidak pernah mengatakan sesuatu dari dirinya sendiri. Ia sungguh-sungguh memastikan bahwa semua perkataan dan tindakannya itu bersumber dari Bapa. Dia tidak mengatakan sesuatu untuk kepentingannya pribadi, tetapi untuk kerajaan Allah. Yesus juga selalu memastikan bahwa semua yang dia lakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Dengan cara demikian, Yesus sungguh-sungguh menjaga integritasnya. Yang ketiga, aplikasi perkataan dan tindakan Yesus. Kita sudah melihat bagaimana Yesus sungguh-sungguh menjadi
man of integrity. Di dalam Alkitab, ada beberapa tindakan Yesus dalam mengaplikasikan kehidupan yang berintegritas. Pertama, ketika menghadapi pencobaan, Yesus menolak untuk mengubah batu menjadi roti. Bukan masalah sanggup atau tidak sanggup, tetapi karena ini adalah rencana iblis. Ingat saudara, Yesus hanya mau melakukan kehendak Bapa. Kedua, menghadapi yang membutuhkan. Yesus tidak membeda-bedakan orang ketika memberikan pertolongan. Ketika ada seorang perempuan non-Yahudi yang memohon dengan sangat agar anaknya disembuhkan, Yesus tetap memberi pertolongan. Ketiga, menghadapi yang menjebak. Sepanjang perjalanan pelayanan Yesus sering dibanjiri dengan pertanyaan-pertanyaan jebakan. Tetapi Yesus selalu dapat menjawab dengan sangat tepat. Hal ini terjadi karena Yesus sungguh-sungguh berkata-kata hanya dari Bapa. Keempat, menghadapi yang berdosa. Ketika Yesus disalib, ia masih sempat berdoa dengan tulus kepada Bapa, sesuai dengan apa yang dia ajarkan selama ini mengenai pengampunan. Doanya, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini berarti Yesus tetap memegang integritasnya bahwa pengampunan tersedia bagi semua orang yang meminta ampun. Sekalipun bagi mereka yang menyalibkan Yesus. Bapak Ibu Saudara, integritas adalah sesuatu yang dibangun. Oleh sebab itu, sesuai dengan visi yang Tuhan sudah beri bagi gereja kita, mari sepanjang tahun ini kita membangun integritas dengan cara hidup seperti Yesus telah hidup. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Kami datang kepadamu Tuhan, karena Engkau sumber segalanya. Kau menepati janji-janji-Mu untuk setiap kami, dan kami katakan amin untuk itu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Tuhan yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Amin Tuhan. Kami tak pernah sendiri. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak sanggup, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri,
seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya, betapa dalam kasih-Mu nyatakan bagiku, Yesus. Terima kasih Tuhan. Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Iman percaya kami Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Haleluya, kami percaya Tuhan, mujizat-Mu nyata. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan, amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena saudara dan saya masih bisa diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Meskipun ibadah kita hanya melalui online, tetapi kita bersyukur Tuhan kita Tuhan yang baik, di mana masih bisa memberikan kesempatan buat kita bersama keluarga, mendengar, memuji, memuliakan nama Tuhan. Di pagi hari yang indah ini tidak terasa, kita sudah menjalani 31 hari di dalam tahun 2021 ini.
Ya, pagi hari ini kita boleh melihat begitu banyak persoalan yang sedang terjadi dan masih terjadi di Indonesia, khususnya yang berhubungan dengan COVID-19 ini. Oleh karenanya pagi hari ini, bila ketika kita mendengar firman Tuhan, Roh Kudus berbicara buat kita, memberikan kekuatan kita, memberikan semangat buat kita. Secara khusus pada pagi hari ini saya, Pastor Hana Kristanto, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yesus dan juga kepada Bapak Pendeta Binsar dan seluruh tim pengembalaan GBI Menteng yang memberikan kesempatan buat saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di pagi hari yang indah ini. Kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat maupun para pendengar yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita lanjut dengan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapakku yang di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan di pagi hari ini yang indah Tuhan. Engkau kumpulkan kami seluruh keluarga di rumah kami masing-masing dimanapun kami berada. Mungkin saat ini Tuhan, kami sedang mendengar kebenaran firman Tuhan. Ada yang sedang ada di rumah sakit karena dirawat di rumah sakit. Ada yang mendengarkan di rumah, mungkin ada yang di perjalanan, di hotel, dimanapun Tuhan mungkin sedang menghadapi isolasi mandiri Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau hadir bersama-sama dengan mereka. Engkau melawat mereka Tuhan. Hadirat-Mu ada di setiap keluarga demi keluarga. Hadirat Tuhan ada dimanapun kami berada ya Bapa. Tuhan terima kasih di pagi yang indah ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengar sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Kami juga diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bila firman yang kami dengar Tuhan boleh berbicara di dalam hati kami, menyembuhkan hati kami, memberi kekuatan di dalam kehidupan kami, dan memberikan terobosan bahkan mujizat boleh terjadi untuk kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur Allah Roh Kudus biarlah Engkau hadir bersama keluarga demi keluarga pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, terima kasih sekali lagi. Pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang bisa menjadi kekuatan buat kita semuanya. Bapak Ibu, tentunya kita tahu ya, kita pernah melihat sebuah kapal. Ya, sebuah kapal yang berlayar di tengah laut. Ya, dan saya percaya Bapak Ibu bahwa setiap kapal, yang khususnya kapal yang besar, pokoknya setiap kapal lah ya, harus memiliki jangkar di dalam kapalnya. Karena apa? Karena jangkar ini sangat dibutuhkan ketika terjadi badai atau gelombang di tengah laut. Ya, setiap pelaut yang handal pasti dia tahu Bapak Ibu, ya, cara agar bisa selamat di tengah badai, ya, dengan cara melepaskan jangkar tersebut ke dasar laut. Dan saya juga percaya jangkar yang berat dan kokoh itu ketika dilabuhkan atau dilemparkan ke dasar laut itu sanggup menahan, ya, sanggup menahan gelombang yang sedang terjadi di tengah laut. Jadi menahan kapal tersebut supaya tidak terbalik akibat gelombang yang begitu besar. Ya, bahkan juga bisa orang-orang yang di dalam kapal itu tidak menjadi heboh gitu ya Bapak Ibu ya, dengan gelombangnya yang begitu besar. Jadi jangkar ini menentukan sekali Bapak Ibu. Dan pelaut yang handal juga, dia juga pasti tahu cara bertahan. Ya, bertahan yang baik ya di tengah badai laut yang terjadi, ya, di tengah gelombang-gelombang besar yang terjadi. Dan jangkar itu, ya, saya percaya akan menjadi pegangan, ya, dan harapan sampai badai atau gelombang itu berlalu. Oleh karenanya saya percaya, ya, ketika kapal ini memiliki jangkar untuk bisa menahan, ya, setiap badai demi badai hanya karena oleh jangkar tersebut, sama dengan kehidupan saudara dan saya. Ya, apa yang menjadi jangkar di dalam kehidupanmu dan kehidupanku saat ini? Ketika kita sedang menghadapi badai, ketika kita sedang menghadapi masalah, sakit, penyakit yang sedang menimpa kita. Kita melihat badai COVID saat ini terjadi di seluruh dunia. Ya, dan belum selesai sampai hari ini meskipun sudah ditemukan vaksinnya Bapak Ibu. Tetapi kita belum tahu reaksi atau efek yang terjadi.
Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita boleh melihat betapa pentingnya jangkar tersebut atau sauh itu Bapak Ibu ya. Dan kita tahu Bapak Ibu ya, kalau jangkar itu tadi menjadi pengharapan bagi sang pelaut untuk bisa supaya kapalnya tidak tenggelam atau terbalik Bapak Ibu. Demikian juga firman Tuhan katakan di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-6 ayat 19. Di situ dikatakan pengharapan itu adalah sauh yang kokoh, sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Ya, pengharapan itu merupakan sauh atau jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa saudara dan saya. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu, saya tidak tahu apakah kita semuanya sedang menghadapi masalah, problem, krisis, atau sakit penyakit. Hari-hari ini betapa dunia berduka cita. Dan betapa banyak orang yang menangis karena kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Termasuk saya dan keluarga saya. Di mana dalam 20 hari kami kehilangan orang-orang yang kami kasihi. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pagi hari ini pertanyaannya, kepada siapa pengharapan kita taruh? Kepada siapa pengharapanmu engkau taruh? Kepada siapa jangkar itu kita taruh Bapak Ibu? Itu akan menentukan hasil yang akan saudara dan saya peroleh. Hari-hari ini banyak orang ya yang menaruh harapannya kepada manusia, kepada dokter, kepada teman-teman, kepada backingan kita, atau kepada koneksi-koneksi kita. Banyak orang yang berharap seperti ini Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan mengingatkan buat kita. Di dalam Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan Tuhan, manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ini jelas sekali firman Tuhan katakan, terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Ya Bapak Ibu, manusia itu terbatas. Sama, kita semua terbatas. Tetapi saudara dan saya punya Allah yang sangat tidak terbatas. Dia sanggup mengatasin semuanya. Baik sakit penyakitmu, masalahmu, dan masalahku. Oleh karenanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, pengharapan harus dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan, yaitu saudara dan saya. Saya katakan seperti ini Bapak Ibu, ada orang yang masih hidup ya hari-hari ini, tetapi karena dia tidak memiliki harapan, dia tidak ada pengharapan, maka orang-orang tersebut akhirnya mati. Tetapi Bapak Ibu, ada juga orang-orang yang sudah divonis mati, baik itu oleh dokter ataupun apapun juga. Tetapi karena dia masih memiliki pengharapan, apalagi pengharapannya ditaruh kepada Kristus, maka orang-orang tersebut masih hidup sampai hari ini. Saya punya teman yang sudah divonis oleh dokter karena kanker. Engkau hanya bisa bertahan 6 bulan. Tetapi puji Tuhan, hari ini masuk tahun yang ketiga, orang tersebut masih hidup karena pengharapannya begitu besar. Pengharapannya begitu teguh, dia harapkan, pengharapannya digantolkan jangkarnya tersebut kepada batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oleh karenanya pagi hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya tidak tahu masalah, problem, sakit, penyakit yang sedang saudara alami dan hadapi. Ya, tetapi mari pagi hari ini jangan terus kita melulu fokus ya mikirin masalah tersebut, mikirin sakit penyakit terus. Karena kalau kita mikirin penyakit terus, kita fokus kepada penyakit tersebut atau problem kita, maka lama-lama roh kita diciut, tidak ada nyalinya, ya. Iman kita hilang, padahal kita punya iman cuma kecil sebesar biji sesawi, Bapak Ibu. Dan pengharapan itu bisa hilang di dalam kehidupan kita. Maka ketika kita terus memikirkan sakit penyakit atau problem atau masalah yang kita sedang hadapin, atau terlebih memikirkan COVID ini kapan selesainya, ya kan? Maka yang timbul di dalam hati kita apa Bapak Ibu? Kekhawatiran, ketakutan, ya, yang terus menghinggapi pikiran kita. Sehingga ketika kita yang harusnya sehat, kita jadi karena pikiran terus, ya imun kita berkurang dan timbullah sakit penyakit. Pagi hari ini mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari-hari ini selalu saya ingatkan kepada kita semuanya, ya, untuk stock up the words of God, untuk kita menimbun kebenaran firman Tuhan.
Firman Tuhan katakan benar di dalam Mazmur 1 dikatakan, ayo yang kesukaannya merenungkan firman siang dan malam, maka dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada waktu musimnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ingat ya, ketika kita merenungkan, kita simpan setiap firman Tuhan, kita hidup lebih dekat dengan Tuhan, maka saya percaya ketika problem masalah terjadi, janji-janji Tuhan itu akan keluar dengan sendirinya. Ya, percayalah akan kebesaran Tuhan, akan kemuliaan Tuhan. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Mungkin pada waktu kita berdoa minta Tuhan menyelesaikan, minta Tuhan menyembuhkan kita dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mungkin pada waktu amin sakit penyakit kita belum sembuh, atau krisis kita atau masalah kita belum selesai, tetapi paling tidak hati dan roh kita ini akan mulai bangkit. Iman kita yang kecil seperti biji sesawi akan bangkit kembali, akan timbul keyakinan, akan ada pengharapan yang keluar dari dalam hati kita. Ya, dan apa yang terjadi Bapak Ibu, pengharapan itu boleh menguatkan kita. Ya, boleh memberikan kekuatan, boleh mensemangati kehidupan kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena saya percaya ya, ketika iman kita yang sebesar biji sesawi, kalau itu ciut hilang, habislah pengharapan kita, benar? Ya, tetapi saya percaya kalau roh Tuhan, firman Tuhan ada di dalam hati kita, maka ketika masalah datang, firman itu akan muncul, janji Tuhan yang ya dan amin itu akan muncul. Dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang engkau hadapi adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatanmu dan kekuatanku sebagai manusia. Karena kita punya Allah yang sangat amat setia Bapak Ibu, dan dia pasti memberikan jalan keluar untuk saudara dan untuk saya. Yang percaya katakan amin. Pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, iman adalah modal untuk menghadapi setiap tantangan maupun persoalan hidup. Ya, karena dia bisa, saya percaya firman Tuhan, ya bisa katakan bahwa kalau Tuhan sanggup membelah laut merah sehingga bangsa Israel bisa melewati laut itu, bisa menjadi jalan tol. Dia bisa membangkitkan Lazarus yang mati. Bapak Ibu, kita punya Allah yang besar, jauh melebihi masalahmu dan masalahku. Dia pasti sanggup membereskan setiap persoalan yang engkau dan aku sedang alami. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, penulis Ibrani mengatakan bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya, dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat, belum ada kenyataannya, tapi kita percaya kepada Dia, Allah yang hidup. Dia selalu menepati janjinya. Dia Allah yang tidak pernah membatalkan janji-janjinya. Ya, Bapak Ibu, hasilnya belum kita lihat, tetapi kita hanya percaya kepada Dia. Harapan kita, Dia pasti menyelesaikan masalahku. Karena apa dia katakan? Dia turut bekerja dalam segala hal. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan, mendatangkan faedah untuk saudara dan saya. Maka Bapak Ibu dikasih Tuhan, jangan kita terus fokus kepada problem, masalah, sakit penyakit kita. Ya, ayo miliki pengharapan di dalam Tuhan. Maka kita diberi kekuatan, kesanggupan untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Ini penting Bapak Ibu. Ya, karena kalau kita terus mikirin penyakit, terus mikirin COVID, Bapak Ibu, yang timbul adalah keluhan, kekecewaan. Ya, yang timbul adalah gerutu, ngedumel Bapak Ibu ya. Keputusasaan. Nah, oleh karena pagi hari ini saya berdoa biar ada spirit of hope, ya, roh pengharapan itu penting dimiliki oleh saudara dan saya. Ada amin. Ya, firman Tuhan mengatakan sebab engkaulah harapanku. Ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda. Ya Allah, ini pernyataan daripada Daud, ya. Bahkan dikatakan diberkatilah nih. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7, diberkati yang mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu, mengandalkan Tuhan artinya tidak ada keraguan sedikit pun kepada Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Ya, kita menaruh seluruh kepercayaan kita, masalah kita, problem kita kepada Dia, karena Dia ikut bekerja. Artinya Dia bersama-sama dengan saudara dan saya.
di dalam menghadapi setiap masalah demi masalah. Bapak Ibu, dikatakan mengandalkan dari kata andal. Andal yang artinya dapat dipercaya. Nah, ini penting sekali. Nah, di dalam kata-kata percaya di dalam bahasa Inggris ini ada dua artinya Bapak Ibu ya. Ada dua, yaitu believe dan trust. Ya, keduanya memiliki arti yang sama. Ya, sebetulnya berbeda, maaf. Ya, believe dan trust ini berbeda artinya. Ya, mengandalkan bukan hanya cuma believe atau percaya saja, tidak. Ya, tetapi kita butuh trust kepada Bapak kita. Ya, di dalam trust ini meliputi belief dan surrender. Artinya kita percaya dan berserah penuh kepada Dia yang punya otoritas atas kehidupanmu dan kehidupanku. Ada amin. Jadi ketika masalah, problem, sakit, penyakit terjadi dalam hidup kita, kita benar-benar ketergantungan kita 100%, penyerahan hidup kita 100% kepada Dia, Allah yang hidup. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, jadi jangan salah artikan ketika kita mengandalkan Tuhan berarti Tuhan saja dia yang bekerja sementara kita tidak bekerja apa-apa. Tidak, Bapak Ibu, kita perlu bekerja. Tuhan melakukan bagiannya, saudara dan saya juga melakukan bagian kita. Ya, jadi turut bekerja. Ingat bahwa Tuhan itu turut bekerja, artinya Dia tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Ya. Saudara, meletakkan harapan kita kepada Tuhan. Hati kita percaya sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Maka saya sangat percaya sesuatu pasti terjadi. Mujizat pasti terjadi. Terobosan pasti terjadi. Sekali lagi kita punya Allah yang besar. Ya, sementara masalah kita terlalu kecil bagi Bapak kita. Yang percaya katakan amin bersama-sama dengan kita. Pagi hari ini Bapak Ibu, kemana sih? Kemana kita kemana kita lempar, kemana kita taruh jangkar kita ini? Kemana sih kita labuhkan jangkar kita ini? Kemana kita labuhkan sauh kita ini? Sauh atau jangkar yang perlu Bapak Ibu lemparkan atau andalkan kepada kemana? Yaitu kepada batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, lemparkan, taruh. Ya, labuhkan jangkar saudara, sauh saudara kepada batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, kasih-Nya yang begitu besar, ya tinggi, dalam, tidak terduga, ya sanggup memegang saudara dan saya dengan kuat dan aman ketika jangkar itu kita labuhkan kepada Dia. Amin. Iman yang sebesar biji sesawi kita gantolkan kepada iman Bapak kita yang begitu besar. Maka Dia Allah yang besar, sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib buat Anda dan buat saya. Bapak Ibu, pengharapan di dalam Tuhan Yesus yaitu adalah pengharapan yang sangat kuat, ya, dan tidak pernah mengecewakan. Ya, tidak pernah mengecewakan Bapak Ibu. Roma 5 ayat 5 mengatakan, dan pengharapan tidak pernah mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Jadi saya percaya Bapak Ibu bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan, ya, dan bahkan memberikan kekuatan buat saudara dan saya. Yang kedua, pengharapan di dalam Tuhan Yesus adalah pengharapan yang aman buat jiwa kita. Ya, Yesus sanggup ya menyelamatkan saudara dan saya dengan sempurna. Kalau Dia sanggup menyembuhkan dan membangkitkan Lazarus, Dia sanggup menyembuhkan orang yang sakit, Dia sanggup membangkitkan orang yang mati, Dia sanggup membelah Laut Merah. Saudara, untuk masalahmu dan masalahku kecil di hadapan Tuhan sekali lagi. Oleh karena itu pagi hari ini kita perlu percaya sungguh-sungguh. Sekali lagi, taruhlah pengharapanmu hanya kepada Yesus. Ya kan, ada pujian yang mengatakan, pengharapanku hanya Yesus saja. Benar? Biarlah pujian ini juga boleh timbul ketika badai kehidupan terjadi di dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Mazmur 33 ayat 18 dikatakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ya, mata Tuhan tertuju buat setiap kita anak-anaknya yang benar-benar berharap kepada Dia, Bapak Ibu, bukan berharap kepada yang lain.
Ya, Mazmur 62 dikatakan, hanya kepada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Jiwa kita tenang, jiwa kita aman, Bapak Ibu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mungkin hari ini saudara sedang menghadapi masalah-masalah atau situasi yang benar-benar begitu kalut, engkau nggak tahu apa lagi yang harus engkau perbuat. Mungkin kau sedang sakit hari ini, engkau sedang menghadapi masalah problem yang begitu berat. Seperti tadi saya katakan, masuk 2021, Bapak Ibu, merupakan tahun yang berat bagi kami sekeluarga. Tadi saya katakan dalam 20 hari 3 keluarga, 3 kakak yang kami kasihi pulang ke rumah Tuhan. Kami rasanya, aduh Tuhan, kenapa bisa begini? Kenapa Tuhan? Rasanya kok Tuhan tega, rasanya kok Tuhan kejam, ya kan? Tetapi saya percaya firman Tuhan ya dan amin. Dia memberikan kekuatan, dia turut bekerja meskipun di dalam suka duka, dia turut bekerja meskipun dengan air mata. Dan dia mengajarkan buat kita ketika problem masalah terjadi dalam hidup kita untuk tetap mengucap syukur. Karena apapun yang terjadi, dia adalah Tuhan yang sangat baik dan amat baik. Ada amin. Pagi hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari tambatkanlah jangkarmu. Ya, milikilah pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, dan arahkan mata kita kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, tetapi biarlah mataku tetap tertuju kepada Engkau. Jangan lari daripada Tuhan. Jangan lari dari setiap masalah, tapi kita lari kepada Tuhan. Tambatkan, labuhkan jangkar kita, pengharapan kita kepada batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka dia akan menyelesaikan, dia akan memberikan kekuatan, pertolongan buat saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah boleh mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu tidak pernah gagal, janji-Mu tidak pernah Engkau batalkan. Pagi hari ini hamba berdoa bersama seluruh jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini, dimanapun kami berada. Tuhan, Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Engkaulah kekuatan kami ya Bapa. Engkau tahu Tuhan apa yang sedang dihadapi oleh setiap kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami berdoa, oh Tuhan, berikan surga yang terbuka buat setiap kami yang berharap kepada Engkau Tuhan. Karena aku percaya orang-orang yang berharap kepada Engkau, orang-orang yang mengandalkan Engkau, tidak pernah Engkau kecewakan ya Bapa. Dan pagi hari ini hamba berdoa, kami sehati berdoa buat yang sakit Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kasih karunia Tuhan menyembuhkan mereka ya Tuhan. Engkau tahu yang terbaik buat setiap kami. Tuhan, yang sedang menghadapi badai persoalan kehidupan, Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Berikanlah kami hikmat, berikanlah kami pewahyuan, berikanlah kami semangat Tuhan, dan berikanlah kami pengharapan di dalam Engkau. Kami percaya Bapa, bahwa apa yang sedang kami alami, apa yang sedang terjadi dalam hidup kami, Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau bekerja bersama-sama dengan kami Tuhan, dan semuanya itu membawa kebaikan buat kami. Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini biarlah mujizat-mujizat dialami oleh setiap kami yang percaya kepada Engkau ya Bapa. Tuhan, terima kasih. Lawatan-Mu Tuhan melawat setiap keluarga demi keluarga. Memulihkan hubungan suami dan istri, memulihkan hubungan orang tua dan anak. Tuhan, mereka yang sedang di PHK, biarlah Tuhan memberikan jalan keluar, memberikan hikmat Tuhan. Engkau akan menolong mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang terbaik ya Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini harapan kami kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bila berkat-berkat rohani, jasmani dan jiwa ini boleh mengalir atas seluruh roh jiwa tubuh kami Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, berikan hikmat kepada pemerintah Tuhan, Bapak Presiden Jokowi Tuhan, dan seluruh menteri-menterinya diberi hikmat Tuhan untuk mengatasi COVID
virus COVID-19 ini, juga untuk mengatasi keadaan ekonomi di Indonesia ya Bapa. Engkaulah harapan kami Tuhan, Engkaulah kekuatan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, bila kasih anugerah Tuhan melimpah atas kehidupan kami. Bapa Surgawi, kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati kegiatan kami, aktivitas kami, pelayanan kami Tuhan. Biarlah kuasa-Mu menyertai kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari jemaat Tuhan, kita memperkatakan arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Tuhan sangat senang kalau kita memberi dengan sukacita, memberi dengan ucapan syukur, dan percaya bahwa semua pemberian kita itu adalah taburan siapa yang menabur yang akan menerima juga. Mari kita berdoa. Tuhan, Kau lihat umat-Mu dalam masa pandemi, mereka tetap memberi kepada-Mu karena mereka mengerti Kaulah Allah yang kami andalkan. Berkati Tuhan, semuanya kami berikan. Lipat kali gandakan, pakai untuk pelebaran kerajaan. Umat-Mu berkati, kerjaan usaha, studi, rumah tangga, pelayanan diberkati oleh berlimpah. Dalam nama Yesus. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, kita akan berpisah. Tapi sebelum berpisah, mari kita berdiri, kita angkat kedua tangan kita mau diberkati oleh Tuhan Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, kita sudah selesai beribadah sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini. Jangan kau pernah lupa, kau disayang Tuhan Yesus, kau dibela Tuhan, kau dituntut Tuhan, kau diberkati Tuhan. Karena kebenaran Bapa, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan yang Maha Kuasa Roh Kudus menyertai kau hari ini sampai kedatangan Tuhan, sampai selama-lamanya. Dan semua yang percaya katakan, Amin.
Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka.